Oke, Sobat Adiaksa, berjumpa lagi bersama saya Yogi Aprianto dengan rekan saya Ria Sulistiawati dalam acara podcast Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Nah, hari ini sudah hadir adik-adik kita, insan Adiaksa muda yang bergabung di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kita kasih selamat dulu ya untuk dua insan Adiaksa Selamat muda ya ini. adik-adik. Ya, selamat ya. Pasti mereka udah melalui perjuangan yang panjang untuk masuk di Kejaksaan Republik Indonesia. Kira-kira kita mau nanya apa ya perjuangan mereka kali ya? Sharing-sharing pengalaman ya. Artinya perjuangan kalian bisa sampai di titik ini, apa aja sih yang sudah dilewatin? Kita kenalin Oh dulu dong. iya. Siapa nih yang cantik di sebelah kanan kita? Ya, izin perkenalkan diri, nama saya Sonia Oktaviani dan saya tergabung di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk formasi pengawal tahanan. Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan. Saya di sini sebagai pengawal tahanan 2023. Oke. Nah, siapa dua nih yang mau ngenalin perjuangannya untuk masuk Kejaksaan Republik Indonesia? Sonia dulu apa Irfan? Boleh kalau saya Gimana kalau perempuan duluan? Oh, iya, ladies first. Ladies first. Oke. boleh. Sonia gimana cara masuk kejaksaannya, dari perjuangan masuk, daftar, atau lulus apa dulu latar belakangnya? Oke. Ya, saya mulai Ibu Bapak. Ya. Sebelumnya latar belakang saya tuh lulusan sarjana pendidikan sebenarnya. Jadi saya sebelum daftar di Kejaksaan ini memang menyelesaikan kuliah saya dulu. Terus saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Bandar Lampung. Untuk masuk ke Kejaksaan sendiri, ini percobaan ketiga kali. Oh, sudah 3 Iya, kali. sudah 3 kali. Tunggu. Jadi Sonia masuk dari formasi apa nih? Aku penjaga tahanan SMA ya? untuk SMA. Nah, jadi biar tahu ya para sobat Adiaksa. Jadi ini percobaan ketiga kali. Pertama kali saya mencoba itu di tahun 2018. Itu saya masih gagal di perankingan. Terus terakhir kemarin 2021 itu TMS di kesehatan. Lalu saya mencoba memperbaiki diri saya untuk check up secara berkala, tetap belajar untuk SKD, karena kan persaingan SKD sekarang itu berat sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak dapat nilai yang besar, tidak aman gitu posisinya. Lalu di tahun 2023 ini saya mencoba untuk mendaftarkan diri kembali. Nah, memakai ijazah kan yang sampai 3 kali tuh. Itu memang keinginan dari diri sendiri atau memang ada dukungan dari orang tua? Memang harus kejaksaan atau gimana? Enggak, itu keinginan diri saya sendiri sebenarnya. Pernah daftar yang lain? Gini? Pernah beberapa kali daftar yang lain. Saya pernah mencoba di Kemenkumham, itu untuk ijazah SMA juga. Lalu setelah saya lulus S1, saya pernah coba untuk jadi guru Pak, PNS guru. Itu ngambil Pemda Tanggamus. Tapi untuk kuota atau formasi Pemda kan sedikit sekali ya Pak. Satu daerah tuh paling 1 gitu. Berarti kalau emang rezeki kita masuk kejaksaan, ada aja jalannya ya. Betul sekali. Semangat. Oke, buat sobat kita yang satu lagi nih, Mas Irfan, Iya, gimana nih iya. perjuangannya? Berapa kali dulu nyobanya? Kalau untuk di kejaksaan saya coba 1 kali aja Bu. Alhamdulillah langsung Alhamdulillah. rezeki. Sebelumnya saya sendiri ini adalah sebelumnya sudah berkuliah dulu Bu, dulu di MIPA Unila. Jurusannya ilmu komputer. Kemudian saya lulus tahun 2022 itu saya mau coba udah nyiapin itu Bu, mau masuk CPNS, PNS. Namun di wayahnya di tahun 2023 ini untuk S1 ilmu komputer itu sedikit, khususnya apalagi untuk yang CPNS, PNS. Jadi banyak yang P3K. Nah, iya. kemudian yaudahlah saya lihat formasi-formasi dari PNS tahun 2023 ternyata banyak di Kejaksaan RI, khususnya tuh kalau total ada 7.000. Kemudian saya menimang-nimang lagi nih, saya mampu nggak buat SKD nilai kira-kira harus 420 tuh. 420 untuk tahun di sekarang ini zaman-zaman 2023, 2024 itu lumayan sulit. Jadi saya nimang lagi, ternyata saya ambil formasi penjaga tahanan.
Oke, jadi selain pintar, nasib, berarti pintar-pintar cari peluang juga ya. Iya. Lihat mana posisi, Betul. lihat mana yang misalnya banyak membutuhkan atau formasi yang lagi dibutuhkan. Berarti ini ada tips and triknya nih, adik-adik kita sekalian ini. Kasih tahu dong sama sobat-sobat adik saya yang lain buat kepean ya untuk Ya. tahun depan. Kisi-kisi. Kisi-kisinya nih, gimana tips and triknya? Kalau kisi-kisi dari saya pribadi itu pertama saya pantau dulu itu mana formasi yang banyak, mana formasi yang sedikit. Contohnya kayak tahun 2023 kemarin kan SMA yang paling banyak itu ada di penjaga tahanan sama di pengelola penanganan perkara. Kemudian tentu tuh kalau sudah lihat lagi nilai SKD-nya itu kira-kira berapa paling rendah tahun kemarin. Kalau di tahun 2021 kan saya pantau itu yang penjaga tahanan ada sekitar 380-an kalau nggak salah. Kemudian kalau yang PPP penanganan perkara biasa kita singkat itu harus 400 ke atas tuh. Jadi saya pikir saya sering-sering tryout ternyata nggak sanggup nih kira-kira kalau harus 420 410. Udah saya lihat lagi, udah saya ambil fokuskan untuk penjaga tahanan gitu. Oh, itu dari Irfan ya. Iya, Kalau Bu. dari Sonia, Iya. kayak mana nih tips and triknya? Jadi tips and triknya menurut saya Bu yang paling utama untuk disiapkan tuh untuk belajar SKD dulu. Ya. Ade. Jadi Ada kursus-kursus Bimbel, gitu nggak? bimbel. Iya. Bimbel-bimbel. kebetulan saya dulu ngajar bimbel Bu. Nah, Oh, memang ya, gurunya. memang udah gurunya. Iya, jadi merem aja ya kemarin. Merem aja deh ngisi SKD itu ya. Iya, karena pengalaman juga kan sudah pernah daftar Ya. dan sampai akhir. Jadi alhamdulillahnya lebih tenang di yang 2023 kemarin. Kita tuh ngomong-ngomong dari tadi ya formasi pengawal tahanan. Sebetulnya apa sih formasi pengawal tahanan itu? Kan pasti pada ada nih sobat-sobat ada yang belum tahu ya Pak Yogi ya. Ya, betul. Apakah ada syarat khusus? Nah, iya kalau untuk formasi pengawal tahanan sendiri, selain kita menyiapkan sertifikat komputer sebagai syarat wajib, kita juga diharuskan untuk memiliki sertifikat atau ijazah bela diri. Wow, bela diri. Iya, Pak. Sonia sendiri apa bela dirinya? Aku kebetulan karate, Pak. Wow, karate. Sudah sabuk Ya, kalau sekarang dan satu sabuk hitam. sabuk hitam dan Iya. satu. Berarti hati-hati di jalan. Wow, juga, Bu iya Sonia iya. ya. Mungkin atlet juga dulunya. Ya, dulu sempat jadi atlet Lampung. Oh, di Lampung, Iya. luar biasa. Luar biasa ya. Prestasi. Berarti ada kegunaan juga ya kita ikut ekstrakurikuler atau Iya. punya keahlian lain pada saat kita sekolah. Di sini nih digunainnya nih Mas. Betul. Iya. Kalau ini Mas Irfan, Kalau bela saya- dirinya? bela dirinya juga karate, cuma Karate, saya ibaratnya lebih siswanya. Oh, sama Sonia. Oh ya, sama satu lagi nih. Ada dipungut biaya nggak sih masuk kejaksaan? Tentu tidak. Tentu Kosong. tidak. Tentu tidak ada. Free, gratis. Free, gratis. Kalau boleh tahu nih, mungkin orang tuanya si Sonia apa nih? Kalau ibu sama bapak, sama almarhum bapak dulu usahanya dagang kaki lima. Oh, wirausaha dagang kaki lima. Dagang apa itu? Dagang gorengan, Pak. Oh, dagang gorengan. Dan kebetulan ayah itu baru meninggal pas saya tes. Wow. Ya, Waktu tes kejaksaan ini. waktu tes SKD, terus kan kami lagi nunggu jadwal SKB. SKB, Nah, bapak tuh masuk rumah sakit pas ada pengumuman bahwa SKB-nya tuh di Palembang. Pas bapak meninggal, selang 4 hari baru keluar pengumuman kalau saya dapat di hari apa gitu kan, Pak. Jadi saya berangkat Palembang itu 1 hari setelah selesai 7 hari bapak meninggal. Kita turut berduka cita ya Mbak ya. Tapi berarti itu yang Mas Yogi ya. Siapapun kita, latar belakang kita siapapun, ketika kita masuk Kejaksaan RI ada tempatnya di sana. betul Disitulah kita bisa menunjukkan siapapun bisa berhak kok untuk masuk Kejaksaan Republik Betul Indonesia. sekali. Betul. Oke, kalau Irfan gimana nih latar belakang orang tuanya ada yang kejaksaan juga atau gimana? Tidak ada Jadi juga. latar belakang keluarga saya sendiri itu guru SMP sama ayah saya guru SMP dan ibu saya juga guru SMP itu di sekolah. Nggak ada Om, Pak D, Paman di kejaksaan. Tidak ada. Tidak ada. Berarti memang benar-benar ya mereka Luar beruntung. biasa. Selain kita memang memiliki trik tadi, Iya. ternyata kedua yaitu usaha dan doa orang tua juga Ya, ya. Kita nggak betul lepas ya, sekali. Pak Yogi ya. Semoga sobat-sobat Adiaksa di luar sana juga bisa menjadi bagian dari insan Adiaksa. Jangan takut, jangan ragu walaupun kita tidak orang tuanya dari kejaksaan. Iya, betul. Ini duanya contoh ini ya.
Nah, selain kita sudah bahas tip and trick, terus juga ini, kira-kira nih ya, kalau menurut kalian, nanti kalian tuh ngapain sih di kejaksaan ini nih? Kan Ya, biasanya pengawal nih, performanya, ya, kasih kan pastinya. mikir-mikir ngapain ya. Apalagi yang Sonia nih, misalnya perempuan ya. Betul. Aku kan perempuan, terus nanti apa tahanan-tahanannya tuh Iya, badannya gede-gede badannya kan, gede-gede. iya. Gimana Iya, tuh? tatoan kan. Tatoan. Apa kira-kira kayak mana sih kalau itu menurutnya Pak Yogi, kira-kira pengawal tahanan ini kita kerjanya ngapain sih? Pasti pada nanya nih. Iya. Nah, Pak Yogi deh ceritain kayak Iya. mana nih tugas-tugasnya. Kalau ngawal tahanannya jelaskan kita kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum ya. Artinya kan kegiatan kita adalah menuntut di persidangan. Nah, tugas dari pengawal tahanan adalah membawa tahanan ya, menjemput tahanan dari rutan ke pengadilan, ke persidangan. Itu kan kita menggunakan kendaraan mobil, kemudian sampailah di pengadilan, kemudian ada sel kan, kemudian pada saat persidangan nanti kita bawa tuh tahanannya ke ruang sidang kan gitu. Nah, dari gambaran itu kira-kira si Sonia udah gimana? Udah siap belum? Apa memang sebelumnya sudah tahu kerjaannya pengawal tahanan itu seperti itu? Ya, kalau sudah tahu pasti saya sudah tahu, Pak. Sudah tahu. Ya, Oh, karena kan- artinya memang sudah siap ya. Sudah siap. Karena sebelum daftar pun kan kita sudah cari info apa yang dilakukan. Terus kebetulan ada teman yang memang lulus di tahun 2018 itu sering nanya. Jadi udah tahu lah tupoksi pekerjaannya seperti apa. Kuncinya satu, SOP. Iya. SOP artinya mereka SOP kan diborgol ya, kan mereka diborgol Pakai tuh rompi kan. tahanan. Pakai rompi tahanan. Kuncinya Diapalin muka-mukanya karena Ya. mirip semua Nah, nanti. Betul. Betul. Karena pakai Mirip bajunya semua. sama putih hitam dan rompi tahanan sama Iya. semua. Jadi diperhatikan ya. Pokoknya ini kan jangan dianggap untuk formasi yang terendah di kita, tapi kalian tuh justru paling tinggi di mata para jaksa ya. Pak Betul, Yogi. betul. Karena koordinasinya jelas dengan kalian ini Sama nantinya. kalian inilah nanti ya. Terus Oh, kalau misalnya tahanan. tahanan perempuan atau wanita, nah tugasnya Sonia nih Ya. untuk jagain. Betul. Ya, karena kan kalau tahanan perempuan kita juga atau tahanan wanita pasti kan akan menjadi fokus. Itu saya lihat juga sendiri ya, Pak Yogi ya. Jadi kalian harus siap dengan beban tugas. Tapi ya itu, ingat kata Pak Yogi kalau SOP pengawalan yang kita akan perhatikan. Betul. Jadi seandainya ada permasalahan ya ketika kita sesuai dengan SOP ya walaupun kita diperiksa ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Amin. Itu kuncinya ya. Itu. Kemudian apa nih? Harapan kalian untuk kejaksaan, kemudian apa nih yang mau disampaikan kepada mungkin ada teman-teman, ada adik-adik juga yang pengen daftar kejaksaan, apa yang perlu disampaikan? Kayaknya Sonia mau cari jodoh juga, Pak. Nah, Sonia masih single tapi punya pacar, Pak. available nggak? Iya. Dia mau kayak Pak Yogi juga nih kayaknya ketemu jodoh Iya, di iya, kejaksaan. Bisa nanti Bisa. tanya saya. Nanti itu ada tips and triknya Iya, ya. betul. Biasanya begitu. Apa nih harapannya? Ya, harapannya apa nih? Harapannya untuk yang lain jika ingin mendaftar kejaksaan, persiapkan dirilah dari sekarang, banyak cari tahu info tentang instansinya, banyak mengolah soal lewat belajar, dan intinya jangan Menyerah. Iya, jangan menyerah dan jangan ragu sama kemampuan diri kita sendiri. Karena yang namanya rezeki, kalau memang itu ditakdirkan buat kita, nggak akan mungkin jadi milik orang lain. Itu aja. Mantap. Mantap. Kalau dari saya untuk harapan untuk teman-teman yang mau daftar baik kejaksaan ataupun yang CPNS yang lain, tetap percaya diri dulu sama diri kita bahwa kita mampu loh kita masuk PNS gitu. Terus juga kita harus rajin-rajinlah belajar, ngolah-ngolah soal, ngerjain soal diulang-ulang. Terus juga jangan lupa kita harus pantau juga data-datanya, mana yang kira-kira kita sanggup, yang realistis aja kita sanggup nilainya segini. Juga kita harus ikut-ikut tryout, siapa tahu kan bisa dibanding-bandingkan dengan teman-teman kita melalui soal gitu. Berarti walaupun kita masuk dari formasi yang SMA atau D3, kan di kejaksaan juga ya Pak Yogi kita bisa melanjutkan dengan penyusunan ijazah nantinya ya. Betul. Jadi jangan merasa rendah diri, kita tetap meningkatkan kemampuan kita, pendidikan kita. Walaupun sekarang di jabatan yang terendah, belum tentu ya Pak Yogi ya. Bisa Betul. jadi kita masih punya harapan ke depannya. Untuk sobat-sobat adiaksa yang lain, gimana nih
dari Sonia sama Irfan ya, luar biasa ya Pak Yogi ya. Luar biasa. Kita jadi inget ya awal-awal Iya. kita. Tapi soal penempatan ini ya, beruntung nggak sih mereka ini Wah. Pak Yogi? Asli mana Irfan? Saya kalau betulan asli Lampung Selatan, Pak. Kalau Sonia dari mana Asli nih? Bandar Lampung. Nah, Saya tanya, berapa menit dari rumah? Kalau dari rumah saya 20 menit. 20 menit. Saya 13 menit. 30. Ada nggak kawan kalian yang di luar Sumatera? pastinya Banyak. Beruntung sekali ya Beruntung kalian ini yang Beruntungnya double mereka ini. 20 menit, 15 menit. Dulu Ah. Pak Yogi pertama CPNS di mana Pak Yogi dapatnya? Saya di Jambi. Di Jambi. Di mana Saya tuh Pak? Di Kejari- Kuala Tungkal. Kuala Tungkal. Itu kalau naik darat tuh 12 jam. Tuh, 12 jam. Ya, alhamdulillah. Tanya ibu dong. Ibu di mana? Tanya Ibu di mana, Bu? Di mana itu? Saya di Negeri Laskar Pelangi. Di mana itu? Itu di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Jadi pas nerima SK-nya itu kan tulisannya Kaget ya, Bangka Bu. Belitung lagi hits-hitsnya film Laskar Tapi Pelangi. enak di sana. Iya, saya Banyak jadi bolang. pemandangan. Bener, Iya. jadi bolang. Kalau 3 hari enak ya. 3 hari Kalau enak. 2 tahun, Kantor deket pantai. wow. Kantor dekat pantai. jadi anak Dekat Sanji senja di ya? Bangka Belitung Langsung waktu itu healing saya ya. Healing. Healing deket. Tapi ya itu tadi kalau 2 tahun. Nah ini Sonia sama Irfan beruntung lagi ya. Beruntung Penempatannya di dekat dengan keluarga. Jadi kayaknya menjadi orang beruntung di kejaksaan itu masih ada ya Pak Yogi ya. Semoga insan sobat-sobat adik saya yang lain bisa bergabung atau yang kepingin daftar bisa juga. Kapan lagi sih ada CPNS-nya Pak Yogi? Tahun ini Tahun ini kayaknya besar-besaran deh ya. Betul. Kayaknya apa yang situs apa tuh yang di IG yang harus kita sering pantau tuh? Biro. Biro Biro Kejaksaan Kejaksaan. RI Ya, ya. Nah, biasa. Nah, Jadi untuk teman-teman, info nih. untuk teman-teman bisa di follow Instagramnya Biro Kejaksaan. Nah di situ semua informasi terkait dengan CPNS bisa dilihat di sana. Oke, mungkin itu ya. Ya. Sekali untuk- lagi kita ucapin dulu selamat Ma. bergabung di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, kasih. di Kejaksaan Republik Indonesia pada umumnya. Oke. Selamat. Oke, buat Sobat Adiaksa, demikian sharing pengalaman teman-teman dari Irfan dan Sonia untuk daftar kejaksaan. Tetap semangat, selamat mengemban tugas, tetap menyala. Oke. Tetap menyala. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.